digiling kasar aja. Hai teman, welcome back to my channel again. Sebelumnya, apakah pernah teman-teman bertanya, kenapa ya kalau kita beli nasi goreng di luaran sana, baik beli di resto maupun di abang-abang pinggir jalan itu rasanya terasa lebih harum, lebih nikmat, gitu. Apakah mereka menggunakan banyak MSG? Belum tentu ya, karena kali ini saya akan berbagi pengalaman membuat bumbu baceman bawang putih. Bumbu baceman bawang putih adalah bumbu inti yang berasal dari bawang putih yang difermentasi. Difermentasi itu artinya ditutup dalam keadaan rapat. Nah, ini adalah kali kedua saya membuat bumbu baceman bawang putih ini. Makanya saya mau share kepada teman-teman karena saya sudah merasakan bumbu baceman ini sungguh nikmat ketika kita gunakan dalam masakan nasi goreng, mie tumis, capcay, atau tumisan sayur lainnya ya. Nah, mari kita mulai dengan bahan-bahannya. Dimulai dari bawang putih. Ini bawang putih sebanyak 250 gram. Sudah saya kupas, sudah saya cuci, sudah dikeringkan. Supaya lebih yakin, saya sangrai sebentar di atas teflon ya. Kemudian bahan selanjutnya adalah kemiri. Kemiri ini bisa digunakan sebanyak 9 sampai 10 butir. Kemiri sudah saya cuci bersih, kemudian saya keringkan, lalu saya sangrai sebentar juga. Untuk memastikan bahwa bawang putih maupun kemirinya benar-benar dalam keadaan kering. Harus dalam keadaan kering ya teman, karena kalau ada setetes air pun itu akan merusak proses fermentasi dan malah mengakibatkan bumbu baceman ini menjadi basi. Oke, bahan selanjutnya adalah minyak wijen. Minyak wijen yang digunakan sebanyak 4-5 sendok makan. Lalu yang selanjutnya adalah minyak sayur. Boleh merek apapun dan banyaknya akan kita sesuaikan dengan besarnya toples yang akan digunakan dalam proses fermentasi. Lalu, jika teman-teman ada toples seperti ini dan ini harus dalam keadaan kering, dicuci bersih, dikeringkan terlebih dahulu ya teman. Itulah bahan-bahannya. Cara membuatnya. Bawang putih boleh kita haluskan menggunakan dry mill atau blender kering bersamaan dengan kemiri. Tetapi jika teman-teman mempunyai ulekan, teman-teman boleh menggunakan ulekan. Setelah dihaluskan nanti, baru kita campurkan dengan minyak wijen dan minyak sayurnya. Nah, kalau saya lebih menyukai chopper, jadi digiling kasar aja. Di chopper. Sebentar aja. Nah, ini hasilnya. Teman-teman, jika kita sangrai biasanya kan panas, bawang putih sama kemirinya akan terasa hangat. Nah, ketika dalam kondisi hangat atau panas itu jangan langsung ditutup atau jangan langsung pokoknya harus diangin-anginkan terlebih dahulu. Karena dalam kondisi panas biasanya akan menimbulkan uap air. Makanya kembali lagi harus diangin-anginkan
sampai benar-benar kering. Baru kita chopper boleh, dry mill boleh, atau ulek juga boleh. Parut pun boleh, asalkan teman-teman kuat ya untuk marutnya. Nah, ini kan udah jadi. Kita siapkan toples. Pastikan benar-benar kering ya semuanya. Tuh toplesnya. Karena sudah dichopper bersamaan, maka bawang putih dan kemirinya kan sudah tercampur. Kita tinggal sendokkan beberapa sendok. Masukkan ke dalam toples. Sebetulnya jika ada toples yang agak besar bisa dijadikan satu ya. Tapi ini karena toplesnya langsing ke atas, maka kita pisahkan. Yang sebelah sini karena bawangnya sedikit, 1 sendok saja minyak wijennya. Ini sisanya. Aduk ya. Posisi bawang putih dan kemiri ini harus berada di bawah. Kita campurkan sedikit minyak goreng, minyak sayur. Aduk-aduk lagi. Agak sedikit berat karena padat. Lalu kita isi sampai penuh. Dan kita tutup rapat. Jangan digunakan sebelum 24 jam. Tunggu sampai 24 jam baru bisa digunakan ya, teman. Jika terdapat sedikit buih-buih nantinya di sini, itu bukan karena basi atau rusak ya, tetapi biasanya buih-buih atau busa menandakan proses fermentasi. Makanya baceman bawang putih ini harus diletakkan di suhu ruang, jangan di kulkas, karena kalau di kulkas nanti bisa menimbulkan titik-titik air atau uap air yang bisa merusak baceman itu sendiri. Lakukan hal yang sama pada toples berikutnya. Dan kita isi kembali dengan minyak sayur. Dan kita tutup rapat. Sebaiknya teman-teman menggunakan toples kaca, karena toples kaca lebih rapat ya. Kalau tidak ada toples kaca, teman-teman boleh menggunakan toples yang ada tutup plastik, tapi sepertinya kurang awet. Nah, baceman ini bisa digunakan berulang-ulang kali. Teman-teman ketika mengambil minyaknya bisa sekaligus mengambil bawang dan kemirinya juga. Jika minyaknya berkurang, teman-teman boleh tambahkan dengan minyak sayur yang baru. Baceman ini awet
hingga 2 bulan. Tetapi alangkah baiknya jika kita habiskan dalam waktu 1 bulan. Nah, sedikit tips dari saya, jika teman-teman mengambil baceman ini, gunakanlah sendok yang kering dan baru. Karena jika sendoknya kotor atau basah, maka akan menyebabkan bumbu baceman ini menjadi basi. Dan inilah toples yang berisi baceman bawang putih. Siap digunakan 24 jam mendatang. Dan perhatikan ya teman saya, ini ada buih-buih, gelembung-gelembung udara. Tandanya proses fermentasi sudah mulai berlangsung. Dan ini teman-teman jangan dibuka tutup ya. Biarkan dalam kondisi tertutup sampai 24 jam mendatang. Jangan dibuka tutup. Oke, itulah tips dari saya kali ini. Semoga berguna bagi teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya teman-teman. Jika merasa apa yang telah saya bagikan kali ini berguna bagi teman. Terima kasih telah mampir ke channel saya. Terima kasih telah menonton video saya kali ini. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. See you.